Ya, jumpa lagi Bapak Ibu dan semua pemirsa di channel ini. Semoga semua pemirsa diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik, dengan rezeki yang melimpah, juga kerukunan di dalam keluarga. Nah, kali ini kita misa atau perayaan Ekaristi di Kerkop Mendut, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Untuk misa kali ini dipimpin oleh Romo Vikep Kedu dan Romo Danang dan Romo Jojo dan Romo Giono. Nah, kali ini sebagaimana umat Katolik mempunyai kepercayaan bahwa mereka yang sudah meninggal juga masih membutuhkan doa-doa kita supaya nanti bisa menyucikan dirinya di api penyucian dan segera masuk surga. Dan bagi yang sudah suci, maka dia sudah di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Oleh karena itu, di dalam perayaan Ekaristi ini, di tempat ini, kita berdoa bersama untuk membantu mereka masuk surga. Nah, khusus video ini kita akan mendengarkan khotbah dari Romo Vikep, Romo Dodit Haryono PR. Kita saksikan, kita dengarkan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Semua masih hidup. Puji Tuhan, semua hidup, semua sehat, semua bisa sukacita hadir di kompleks Kerkop Mendut ini. Saudari-saudara, kita baru saja meninggalkan bulan Oktober yang kita kenal juga sebagai bulan nopo? Rosario. Kalau bulan Mei, bulan Maria. September, bulan kitab suci. Agustus, bagi Keuskupan Agung Semarang itu dipakai sebagai bulan ajaran sosial gereja. Dan bulan November adalah bulan apa? Bulan arwah. Nah, memang bulan November identik dengan bulan arwah. Tentu saja ini bukan bulan untuk memperingati dunia gaib, ya, yang kita kenal dalam masyarakat kita berbagai macam muncul. Ada yang namanya wewe gombel, gitu. Ada yang namanya celeret gombel, gitu. Ada juga genderuwo, Mbak Kunti, gitu.
suster ngesot, gundul peringis, gitu. Macam-macam hal. Ini bukan bulan untuk memperingati aneka macam hantu dengan macam-macam nama dan perwujudannya. Tetapi bulan November khususnya dua perayaan iman yang kita rayakan kemarin tanggal 1 November dan hari ini peringatan arwah orang beriman merupakan pengakuan akan persekutuan para kudus yang kita sebut dalam bahasa Latin Communio Sanctorum, yang tadi dalam doa tobat juga kita ungkapkan dengan jelas. Mohon kepada Bunda Maria, para kudus dan saudara sekalian supaya mendoakan saya dan seterusnya, ya. Communio Sanctorum, persekutuan para kudus, sebagaimana dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik, yaitu adanya ikatan rohani antara gereja yang masih berjuang di dunia, gereja yang jaya di surga, dan gereja yang masih menderita di api penyucian, atau kita sebut purgatorium. Dan Katekismus Gereja Katolik juga mengingatkan umat beriman yang masih hidup memiliki tanggung jawab untuk mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Doa-doa terutama melalui perayaan Ekaristi diyakini dapat membantu jiwa-jiwa itu dalam proses pemurnian mereka dan mempercepat perjalanan mereka menuju kebahagiaan kekal di surga. Saudari-saudara, kemarin tanggal 1 November kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, yaitu warga gereja yang telah jaya, mulia di surga. Kepada para kudus, memang kita bisa memohon doa-doa dan pertolongan mereka. Maka tidak heran kita juga mengenal aneka macam devosi. Devosi kepada Santa Maria, devosi kepada Santo Yusuf, devosi kepada Santo Antonius Padua Danang Bramasti. Masih hidup beliaunya. Tapi saya dan Romo Danang itu satu pelindung, Santo Antonius Padua. Aneka macam santo santa para kudus yang lain. Kita memohon doa-doa mereka karena memang mereka telah mulia di surga. Saudari-saudara, hari ini memang secara khusus kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Kita berdoa untuk mereka yang telah meninggal dunia. Entah sanak keluarga kita, entah sahabat kita, mungkin juga tetangga, atau siapapun yang tidak kita kenal. Juga mereka yang telah mendahului kita merebut kemerdekaan dengan darah, dengan raga, dengan jiwa mereka. Kita doakan mereka semua. Semua boleh kita doakan. Pernah ada yang tanya, Romo, apakah saya boleh mendoakan hewan peliharaan saya yang sangat saya sayangi, Romo? Sakit betul. Boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Oke. Nama baptisnya waktu itu katanya, karena kirek itu ya, namanya Kanisia Ginukwati. Romo boleh enggak toh? Saya tuh mau mendoakan kirek saya yang sudah meninggal. Boleh enggak, Romo? Saya lalu menjawab, boleh. Ning disembayangke dhewe. Ojo nganti malah diintensikan dalam Ekaristi, gitu. Ora oleh kok. Oh, piro to intensine saiki? 10.000, 20.000. Ora ono model ngoten, gitu.
Yang kita doakan pertama-tama adalah jiwa-jiwa manusia yang dicipta oleh Tuhan. Perkara panjenengan mempunyai peliharaan-peliharaan yang sudah menghadap Tuhan, silahkan disembayang ke diri. Jangan kemudian diintensikan di sana tadi, mohon didoakan kirik saya ini 1 tahunnya. Sudah baptis Katolik tapi belum komuni. Serang genah pokoknya. Yang didoakan adalah jiwa-jiwa manusia-manusia ciptaan Tuhan. Saudari-saudara, mendoakan jiwa-jiwa yang telah menghadap Tuhan merupakan keutamaan pula dalam hidup kita. Karena mereka yang telah meninggal dunia dan mungkin masih ada di api penyucian adalah juga warga gereja. Doa-doa kita sangatlah diperlukan karena mereka tidak bisa berdoa, hanya menantikan kerahiman Tuhan yang akan mengangkat mereka keluar dari api penyucian untuk masuk dalam kemuliaan surga. Ada suatu kali yang bertanya kepada saya demikian, Romo, bukankah karena baptisan kita semua akan masuk surga? Jadi tidak perlu kita berdoa untuk mereka, karena pasti dengan baptisan kita akan masuk surga. Setuju? Belum. Halo? Semua Katolik? Setuju? Dengan baptis maka kita nanti mati masuk swarga. Oke? Swear. Saudari-saudara, baptis memang memperolehkan keselamatan. Tetapi kita menyadari dalam peziaran kita, apakah pernah kita berbuat dosa? Pernah. Wes. Tiket ke swarga ketika dibaptis itu penuh. Kalau kita mau masuk jalan tol itu ada e-money, gitu. Itu ada 300.000 katakanlah gitu. Mergo dosa kelong 500, gitu. Sepanjang hidup kita itu, tiket itu pasti akan banyak berkurang kuotanya, pulsanya, uangnya. Nah, mengko nek wis tekaning pati arep buka pintu jalan tol ora iso. Uang elektronik Anda tidak cukup. Gitu. Silahkan kembali. Gitu. Atau isi ulang kartu tol Anda. Lihat. Karena baptis memang kita mendapatkan rahmat keselamatan, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa uripe dhewe iki yo pancen apik terus, gitu. Dadi wong Katolik iki yo ana sing nganyelke, gitu. Dadi wong Katolik ku yo ana sing jelehi, gitu. Dadi wong Katolik ku yo ana sing gawene miloro. Ora miloro nganggo tangan. Nganggo CCT-ne barang. Ono itu nganti lambene mancung gitu. Ora irunge malah lambene sik mancung gitu. Kuwi meneh sing ditambahi. Meskipun gereja menyediakan pelayanan untuk penerimaan sakramen tobat, ning yo ono wong Katolik sing alergi nampa sakramen tobat. Ala nggo apa gitu. Romone kuwi kaya ngono. Pemeneh Romo Dodik ora iso dipercaya, gitu. Lambe bocor, gitu. Eling-eling ya. Elek-elek kaya ngene iki Romo, gitu. Dan Romo sudah punya kode etik. Ora oleh ngomongke dosa-dosaning wong. Oh iya, kae mau buanu Pak Kampret ke mau selingkuh loh. Wah, bahaya ini. Seketika itu Romo akan terkena hukuman lete sentensi, dan diekskomunikasi karena membocorkan
rahasia kamar pengakuan. Tidak boleh menyebut nama, apalagi Romo Giono tak kandani yo. Wah, ngeri guys. Nah, ngaco gitu, raiso. Kita mempunyai kode etik yang menjaga semuanya. Tetapi tadi ada banyak orang Katolik yang alergi ngaku dosa. Gitu. Yang orang alergi sosok ya pokoknya dipilih sih. Sing pokoknya 70 ke atas. Gitu. Budek-budek sidik. Saya pernah menyampaikan dalam homili waktu itu, ada mungkin juga Bapak Ibu saudari-saudara para suster juga pernah mendengar cerita itu. Golek cetha sing isih talingan iku isih cetha ora gelem, malah antri nang ngene sing tuwa. Bareng ngono sing tuwa rada budek bengok, "Piye? Kowe mau selingkuh karo sapa?" Sing nang jaba gobios. Akhirnya bubar antriane gitu. Nah, mula gitu. Yen sakramen tobat ora sah milih-milih gitu. Nek ketento karo sing kaya ngono kuwi puji Tuhan gitu. Nah, jangan kita alergi menyambut sakramen tobat. Karena sakramen tobat memperolehkan kembali tiket keselamatan itu. Supaya apa? Tiket kita itu tetap full. Kalau tidak full, maka artinya ketika mungkin kita sampai pada saat Tuhan menghendaki, kita bisa jadi akan harus ada di api penyucian. Kita butuh doa-doa. Oleh karena itu saudari-saudara, baptis memang memperolehkan keselamatan, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Bahkan juga banyak yang kadang juga tidak siap ketika menghadap Tuhan. Mereka yang kecelakaan, mereka yang menjadi korban bencana alam, peperangan, wabah penyakit, serangan jantung dan sebagainya. Banyak yang belum siap. Maka mereka perlu kita mohonkan kerahiman dan belas kasih Tuhan, agar meskipun belum siap untuk meninggal dunia dengan masih membawa dosa-dosa, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa mereka dan segera mempersatukan mereka dalam hidup kekal di surga. Saudari-saudara, bacaan pertama dari kitab Makabe hari ini juga menjadi dasar dari iman Katolik akan hidup kekal di surga dan perlunya mendoakan jiwa-jiwa yang menghadap Tuhan. Yudas Makabe mengumpulkan uang dan memohonkan doa kurban penghapus dosa bagi para prajurit yang gugur di medan perang. Kalimat terakhir dari perikop bacaan pertama menegaskan paham iman akan perlunya rahmat pengampunan dosa. Dituliskan demikian, dari sebab itu disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Tetapi saudari-saudara, sayangnya kitab ini memang tidak dipakai oleh umat Protestan, sehingga mereka tidak mempunyai pemahaman iman tentang api penyucian dan perlunya mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Puji Tuhan, Gereja Katolik memasukkan kitab ini dalam kanon kitab suci, sehingga makin lengkaplah pemahaman kita, khususnya kehidupan setelah kematian. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ketika saya dan beberapa teman
ditugaskan untuk studi lanjut di FTW, kami tidak hanya romo-romo yang belajar, tapi juga ada beberapa pendeta dari denominasi Protestan yang kuliah di sana. Ketika itu sekitar pukul 20, saya baru saja selesai merayakan Ekaristi peringatan arwah dari salah seorang umat. Lalu saya pulang dengan motor ke Wisma Vianney. Itu adalah rumah untuk para romo yang studi lanjut di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Dan oleh umat saya diberi beberapa makanan, lalu juga ada buah-buahan. Kemudian ketika saya masuk rumah, teman-teman pendeta itu ada di sana masih bekerja kelompok. Dan kemudian karena belum makan malam, mereka saya ajak untuk makan malam bareng. Dan di sela-sela makan itu mereka bertanya, "Romo, kok kayak banget toki? Maemani, Romo bar pesta apa toh?" Lalu saya mengatakan, "Pak Pendeta, Bu Pendeta, ini saya tidak baru pesta, tetapi saya baru saja merayakan Ekaristi peringatan arwah 1000 hari salah seorang umat yang telah menghadap Tuhan." Lalu mereka serempak berkata, "Oh, begitu toh, di tempat kami tidak ada itu, Romo." Lalu saya mengatakan, mulo to mulo itu. Jangan lupakan yang sudah meninggal. Doakan mereka. Tidak hanya dikuburkan lalu selesai, tanpa mendoakan setelah dimakamkan. Karena mereka tetap membutuhkan doa-doa kita. Selain itu, tentu saja mereka yang sudah suwargi itu ngerejekeni. Kalau mereka itu tidak ngerejekeni, saya tidak misa arwah, kalian semua di sini mung tak suguh banyu putih. Gitu. Ya. Maka memang itu sing suwargi memang kadang ngerejekeni. Maka tidak heran doa-doa yang paling digemari dan paling juga diminati oleh umat lingkungan itu adalah kalau ada sembayangan arwah. Karena selalu pulang pasti ada nyami gitu. Terus lagu ini ya bola balik kayak Amadya ngono. Pemana nek 1000 dina, gitu. Ingkung gedi, gitu. Ngerejekeni, gitu. Dan itulah yang juga kita rayakan, bahwa mereka yang setelah menghadap Tuhan juga menjadi bagian dari kita yang masih berziarah di dunia. Jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka semua. Sekalipun mungkin sudah 1000 hari. Dalam tradisi Jawa kan yen wis 1000 dina wis tutupaning pengetan. Bagi umat Katolik tidak. Dalam seluruh hidup kita, bahkan dalam doa syukur agung, gereja mendoakan semua yang telah menghadap Tuhan. Tidak terbatas soal hitungan waktu, tetapi terus sepanjang gereja ada. Saudari-saudara, karena itu meskipun kita sudah dibaptis, mari kita diajak untuk terus-menerus bertobat, melaksanakan kehendak Allah dalam keziaran kita ini, supaya ketika nanti tiba saatnya kita siap menghadap Tuhan. Sebagaimana dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan, kita adalah miliknya, tetapi dari pihak kita mau tidak mau harus hidup dalam persatuan dengan Allah, bukan dengan musuh-musuh Allah. Kita sungguh berharga dalam persatuan dengan Allah itu. Dan Allah menghendaki kita terus ada dalam persekutuan dengannya. Bukankah Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 8, mengingatkan kita. Saya selalu mengutip ini dalam
bahasa Jawa karena lebih nges. Embuh urip, embuh mati. Kita kagungan dalam Gusti. Yen urip, uripku konjuk ing Gusti, dene yen mati, patiku yo konjuk ing Gusti. Entah hidup, entah mati, kita milik Tuhan. Kalau kita hidup bagi Tuhan. Kalau kita mati, kalau kita juga mati di dalam Tuhan. Itulah ungkapan iman Paulus yang mengajak kita semua sadar, eling waspada. Kita dimiliki Tuhan, milik Tuhan. Sehingga dalam seluruh hidup kita, mari kita juga melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari sungguh mensyukuri hidup ini dan terus-menerus berupaya untuk hidup di jalan Tuhan. Justru karena kita percaya bahwa ada kehidupan kekal karena kebangkitan Kristus Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua tadi, sudah selayaknya kita tidak ragu bahwa kematian bukan suatu kegelapan, tetapi terang benderang dalam kebangkitan Kristus Tuhan. Selain itu, perlulah dalam hidup ini kita terus melakukan kebaikan dan kebenaran tanpa pamrih untuk sebanyak mungkin orang. Semoga dengan mendoakan mereka semua yang telah mendahului kita menghadap Tuhan, kita pun semakin diingatkan akan akhir hidup kita masing-masing dan apa yang harus aku lakukan dalam hidup ini. Karena kita pun nantinya akan sampai pada yang namanya kematian. Hidup hanya sekali, jadikan itu berarti. Sebab itu lebih baik kita menumpuk harta surgawi yang tidak akan lapuk oleh panas dan hujan, serta tidak akan dimakan oleh ngengat. Mari mohon berkat Tuhan agar kita terus ada dalam persatuan dengannya, entah hidup entah mati. Dan untuk mereka yang telah menghadap Tuhan, mari terus kita doakan, karena mereka adalah juga saudara-saudari kita yang perlu kita dukung agar mereka segera bersatu dalam kemuliaan di surga. Oleh karena itu, saudari-saudara, mari dalam iman kepada Kristus Tuhan yang telah memperolehkan hidup baru, kita satukan doa-doa kita karena kita percaya kita sungguh dikasih Tuhan, kita dimiliki Tuhan, embuh urip, embuh mati, kita kagungan dalam Gusti. Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.